Baik, kita lanjutkan dialognya. Saya ke Bang Silvester. Bang Silvester, yang cukup menjadi highlight di bahasan adalah mengenai bukti yang disampaikan oleh Barreskrim waktu itu. Di video ditampilkan salah satu form hair registrasi yang melingkari sarjana muda. Yang tanggapannya katanya seharusnya tidak mendapatkan gelar insinyur maupun doktor Andes begitu. Tanggapan Anda gimana, Bang? Ya, kalau itu saya memang nggak tahu terlalu persis ya, karena saya bukan meneliti itu. Tapi saya tanggapin yang tadi belum dijawab, yang masalah dari Bang Andika bahwa udah ada putusan pengadilan atau apa. Ya, saya mau kasih tahu bahwa Pak Jokowi saat ini adalah bukan pejabat publik. Taruh tuh orang mengatakan selama ini Roy Surya selalu mengatakan penasihat Danantara. Undang-undang BUMN yang baru ya kan mengatakan bahwa pengurus ataupun pejabat daripada BUMN itu bukan penyelenggaraan negara. Ya, jadi sekarang makanya saya bilang tadi, saya menambahkan Bang Pangi ya kan, bahwa tidak ada satu keharusan pun dari undang-undang di Republik ini untuk orang itu menunjukkan dokumen pribadinya, ya kan, kecuali diperintah oleh aparat penegak hukum atau institusi hukum, dalam hal ini pengadilan, atau kemarin kayak Pak Jokowi diminta oleh laboratorium forensik, ya kan, termasuk kayak kita punya ijazah ataupun Mbak punya sertifikat rumah, ya kan. Nah, kalau kita naik motor, ya kan, ada tilang, ada surat pelang tilangnya, ada surat untuk resmi tilang kepolisian, itu boleh gitu loh. Kita menunjukkan SIM, KTP atau apa, ya kan. Termasuk kalau kita naik kendaraan, kita melanggar lampu lalu lintas atau nggak pakai spion, itu aparat penegak hukum bisa meminta kita punya. Mungkin bagian ijazahnya memang sudah dapat dibantah begitu ya, Bang. Tapi terkait bukti-bukti foto saat berkunjung ke Sritek, itu Dr. Andus, kalau menurut Abang ini apa ya, maksudnya misi di mana? Kesalahan ketika, kesalahan cetakkah, atau bagaimana? Ya, itu kan kayak, tapi ini kan takutnya jadi pembenaran ya. Saya nggak tahu persis, tapi intinya kayak nama saya aja, Silvester Matutina, ya kan. Ada orang yang menuliskan Silvesternya pakai huruf Evanta, tapi ada juga yang Victor gitu. Bang, tapi kan ini soal gelar, bukan penulisan nama, Bang. Iya, bisa aja, Bang. Kayak saya juga umpamanya gelarnya belum magister hukum, orang tulisnya SHMH, bisa aja, Bang. Jadi, tapi itu kan waktu itu yang kalau yang saya tahu yang pergi ke Sritek, ya kan, di situ ditulis memang Dr. Andes, ya kan. Nah, itu koran, Bang. Tapi kalau saya mengacu keterangan daripada KPU Solo bahwa ketika mendaftar itu adalah insinyur, intinya itu. Oke, baik. Saya ke Pak Syam. Pak Syam, sudah dibantah begitu mengenai gelarnya. Mungkin ada kesalahan pengetikan pada saat foto itu. Tanggapan Anda? Iya, kalau di salah pengetikan tentunya ya semuanya itu bisa. Tapi kan di sini kan sudah terpampang seperti itu dan dilihat di publik dan sekian tahun nggak ada juga yang membantah. Saya pikir ya itu udah seperti itu. Dan sekarang ini juga sedang di masyarakat juga yang sedang meneliti. Itu yang saya tadi tertarik juga untuk masalah undang-undang tentang keterbukaan publik. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 ini itu ada pasal 18 ayat 2 huruf B, itu memang ada hal yang memang dilarang untuk dibuka. Tapi ini tidak terlepas dari juga ada hal yang boleh diketahui oleh masyarakat. Salah satunya, Bang? Salah satunya yaitu ya tentang pejabat yang pejabat yang berkuasa, yang sedang menjabat tentunya. Dan data informasi mereka itu bisa untuk diketahui. Kalau tadi disampaikan tadi kan menjabat, Bang. Tadi disampaikan tidak menjabat. Masalah ijazah ini kan juga sudah bukan baru 2-3 bulan ini kan sebenarnya dari ini sudah bertahun-tahun, tapi dari dulu pun juga itu juga dipertahankan. Ya mungkin sekarang semakin panas aja begitu ya. Tapi kalau menurut Bang Syam sendiri, ini ramai juga loh di salah satu media sosial X ya, yang dimana ini juga ada keterangan dari mantan ketua KPUD Solo saat itu, yang ternyata Jokowi ini memiliki 2 gelar DRS dan juga insinyur saat mendaftarkan diri sebagai wali kota Solo. Ini ada mungkin informasi yang lebih valid kah?
Iya, kalau itu Karena kan ini kita keluar dari tim. ini kan tentu kalau 2 gelar tentunya ya tentu orang akan cari lagi kan ya. Dia mengikuti kuliah untuk mendapatkan doktorandesnya itu kapan kan? Iya, gitu. iya. Itu Lebih kan akan dipertanyakan panjang lagi lagi ya. kan. Untuk insinyurnya dia dapatkan tahun 1980 1985. 85. Nah, kemudian yang doktorandesnya kapan dia kuliahnya. Itu akan dicari lagi. Balik lagi yang kita sampaikan dari awal tadi, kalau ini yang melebar juga ke kemana-mana tentunya. Tapi tetap sebenarnya ijazah insinyur itu yang mestinya dibuka, yang kalau sudah terbuka mestinya itu sudah selesai kalau saya pikir, kalau menurut saya. Oke, Bang Panggi, berarti kalau misalnya kita lihat kasus ini semakin melebar kemana-mana, sudah berjalan beberapa tahun, tanggapan Anda seperti apa? Apakah ini memang ada arah politik tersendiri, atau justru ya memang bahasan publik saja begitu, dibiarkan seperti ini sampai 2029 mungkin? Iya, sebenarnya gitu Bang Riza, dibiarkan aja begini, ngatur napas ini, mana yang capek-capek aja, dan nggak akan putus-putus. Saya lihat ujungnya nggak tahu di mana. Karena sejak Pak Jokowi jadi pejabat pun, ini udah dibahas juga nggak diselesaikan. Apalagi udah nggak jadi pejabat, meskipun Bang Sylvester bilang Pak Jokowi memang udah nggak pejabat. Pertama, tidak lagi menjadi presiden. Yang kedua, walaupun dia pengurus di Danantara, tapi pengurus Danantara, komisaris dan direksi dianggap tidak lagi pejabat di Indonesia. Ini unik yang menarik juga. Tapi jangan sampai ya, karena dia tidak pejabat nggak boleh diperiksa kasus korupsi. Itu gawat, bubar republik ini. Itu jangan sampai yang kalimat itu jangan keluar lagi deh, itu kan. Biar yang kalimat koma di situ, titik situ aja lah. Ini arti itu yang pertama ya. Yang kedua, konsistensi. Saya kan misalnya SIP, MIP nggak akan berubah sampai kiamat itu, ya kan? Itu kan ijazah saya ada, ditinggali apa? Nah, yang ketiga soal keterbukaan, karena tidak ada kewajiban. Jangan lupa loh, banyak sekarang bupati, anggota DPR ya, itu nggak jadi dilantik karena ijazahnya palsu terbukti. Itu kan Sekolah tidak ijazah ada gitu ya? Iya, itu kasus loh sekarang. Jangan diremehkan loh, sebelumnya diremehkan. Kenapa? Karena kayak kita nih, Bang Sylvester pun tahu dia pengusaha kaya. Udah mapan ya. Tiba ada satu kebagian hidup yang kurang, belum berkuasa. Nah, tentu dia butuh ijazah. Nah, dicetak di pramuka itu kan. Nah, akhir bukan dia nggak hebat, pengalaman udah jam terbang bagus, cuma legal nggak ada. Nah, dicetaklah, keluarlah ijazah. Yang repotnya foto SD, SMP, SMA sampai kuliahnya sama, ini repot lagi. Kok bisa sama fotonya kan gitu? Akhirnya yang namanya kata orang tua saya, pepatah lama, apa itu? Sepintar-pintarnya orang menyimpan tulang di kresek, tetap muncul dan timbul dan dia tetap bau amis. Nah itulah ilmunya, artinya mahal. Jadi memang harus dibuat clear and clear gitu ya. Nah, itu tergantung kepada Pak Jokowinya mau dibuat. Ini kayaknya kan daya tahan aja. Mana yang paling kuat aja. Saya lihat nggak tahu ujungnya atau lebih duluan kiamat dibanding ijazah ini kebuka. Tahan dulu Bang, saya mau ke Bang Andika. Bang Andika, ini mungkin dari Anda yang juga bisa cukup mendalami begitu ya, mungkin spill lah sedikit bukti-buktinya. Karena kan juga ramai di X dari tim Anda juga men-spill keterangan statement dari mantan ketua KPUD Solo yang mengatakan gelarnya ada 2, kemudian syarat administrasi adalah cukup dengan melampirkan foto ijazah yang dilegalisir. Jadi nggak pernah dicek, bener nggak tuh Bang? Iya, jadi beberapa waktu kemarin ya, kami kan juga sebelum melakukan gugatan, itu kan kami juga melakukan sedikit seperti investigasi lah begitu. Jadi kami menemui beberapa orang yang dulu pernah menjadi petugas KPU, itu ketika kita tanya, Pak, mohon maaf, untuk ijazahnya Pak Jokowi itu yang bawa dari partai atau bagaimana begitu? Pernyataan dari beliau itu jelas bahwa yang membawakan ijazah itu adalah dari ring 1 ya, jadi seperti tim suksesnya Pak Jokowi, tetapi bukan dari partai. Nah, kita cross check lagi ke beberapa anggota partainya, itu juga sama pernyataannya seperti itu. Bahkan kita pun juga menanyakan seperti adakah dokumen-dokumen yang mendukung bahwa kemungkinan seperti checklist dan lain sebagainya yang mendukung pada saat pendaftaran kemarin itu di KPU. Begitu. Yang jelas itu mohon maaf ya belum bisa kami buktikan. Tetapi tadi saya tertarik dengan pernyataan bapak-bapak yang ada di studio ya. Ini kan tidak ada ujungnya. Nah ini saya mau spill sedikit walaupun istilahnya ini belum diketahui publik ya.
Jadi proses peradilan gugatan kami di Solo itu kan hari ini jadwal kami melakukan replik. Nah, seminggu sebelumnya itu adalah jawaban dari para tergugat. Jawaban dari para tergugat ini menitik beratkan pada eksepsi yang mana meragukan kedudukan hukum kami, terus menanyakan juga kompetensi dari peradilan, khususnya Pengadilan Negeri Solo ya, dalam mengadili kasus ini dan lain sebagainya. Yang kami garis bawahi adalah jawaban dan eksepsi dari 4 tergugat itu hampir mirip semua. Dan 70% itu adalah membahas tentang eksepsi. Jadi melalui forum ini saya tekankan sekali lagi, ijazah ini kan sebenarnya masalah yang sepele, masalah yang sederhana. Ketika ada tuduhan ijazah palsu, ya sudah diberikan saja, dilihatkan ke publik. Tetapi yang kita tidak mau adalah ketika persidangan ini berlangsung, gugatan ini berlangsung, dan nantinya akan dikabulkan eksepsinya. Jadi tidak akan masuk ke pokok perkara, yang seperti yang dibilang Pak Jokowi kemarin, ketika nanti diperintahkan oleh majelis hakim, akan menunjukkan ijazahnya. Nah, ini akan tidak terjadi ketika eksepsi ini dikabulkan di tengah persidangan, di putusan sela, gitu. Dan ini misteri ini akan terus berjalan dan tidak akan selesai, begitu. Kira-kira begitu. Oke, baik. Bang Silvester mau nanggapi? Saya nanggapin yang tema kita gelar Joko Widodo berubah dari dokter Andes menjadi insinyur, bahwa ini ada bukti bahwa waktu kampanye wali kota Solo, gelarnya insinyur. Oke, mungkin kamera bisa mengambil gambarnya. Ini dari tim Anda ya, Bang ya? Iya. Ini dari di Google juga ada. Oke. Ini bukti kampanye saat itu bersama dengan FX Rudi. Iya. Insinyur. Gelarnya Insinyur Haji Joko Widodo. Jadi nggak ada dokter Andes. Dan kemarin juga kan sudah disampaikan oleh pihak KPU juga, begitu ya? Jadi ini waktu kampanye di Solo ini. Ya, jadi clear udah ini. Oke. Kita capek-capek ngomong, tahu-taunya ada, Pak. Baik. Ini, Pak. Jadi ini salah satu foto lah ya yang bisa membuktikan bahwa saat kampanye wali kota Solo, Insinyur, Pak Jokowi gelar. sudah menggunakan gelar akademik ya ini insinyur bukan dokter Andes. Dokter Andes. Oke, baik. Ini kita harapkan memang bisa berjalan. Kalau tadi dibilang nggak ada ujungnya, kita harapkan akan melihat ujungnya. Karena Hanya jangan saya sampai tanggapin lagi nanti ya. boleh singkat aja. Waktu kita Oke. terbatas, Bang. Masalah gugatan itu kan sebenarnya sudah ada 3 gugatan ya mengenai tuduhan terhadap ijazah Pak Jokowi. 2 gugatan itu ditolak oleh pengadilan atau NO. Ya, itu. Dan 1 dicabut sendiri oleh yang menggugat. Dalam hal ini Bambang Tri dan juga teman-teman saya lupa namanya. Udah terjadi itu kan. Kalau kemungkinan nanti yang sekarang sedang yang sedang beracara sekarang di Solo atau Sleman, menurut hemat saya kalau melihat konstruksi yang dari zaman dulu terjadi, kemungkinan besar akan ditolak. Oke. Gitu loh. Jadi karena apa? Karena kawan-kawan yang menggugat ini belum ada mempunyai fakta-fakta hukum yang benar-benar bisa mereka gugatan ini benar-benar bisa diterima gitu loh oleh pengadilan. Oke. Baik, babak baru juga kita akan tunggu nanti karena kabarnya Barreskrim juga akan melakukan gelar perkara khusus mengenai gugatan yang ada di Jakarta. Terima kasih Bapak-bapak sudah hadir bersama kita pada pagi hari ini, baik yang di studio maupun di Zoom. Sehat selalu dan kita harapkan bisa melihat titik terang ya. Betul, Zah. Sebenarnya kan kita juga berharap ya. Sudah habis Bapak waktunya. Sudah habis waktu. Kita akan ke dialog. Ini sebenarnya kita juga bertanya-tanya ujungnya seperti apa. Tapi semoga harapannya. Ini hubungannya dengan tadi yang baru disampaikan tadi kan, terakhir tadi disampaikan, lihat kan foto ya. Foto kalau
pada saat kampanye, Oke. itu foto itu disebutkan dia insinyur. Baik. Tapi kan dia baru foto juga. Oke. Nanti akan timbul lagi. Jadi Agak akan panjang juga. Baik, terima kasih banyak Bapak-Bapak. Harapannya walaupun nantinya kasus ini belum tahu ujungnya kemana, kita harapannya kasus yang ini udah ada ujungnya nih ya. Betul. Karena memang gencatan senjata saat ini masih berlangsung. ujungnya tuh Sudah habis Abang waktunya. Kita harus jeda dulu sejenak. Nanti kita akan hadirkan informasi warga Iran turun ke jalan ibu kota Teheran merayakan gencatan senjata. Saat lagi tetap bersama kami.